وأزواجي وأولادي وذريتي وأهل بيتي بسم الله الرحمن الرحيم أبي وأخواني من الأنبياء صحابة رسول الله وسلم بقي وعمر وعثمان وعلي ومن بقي صحابة رسول الله من بسم الله الرحمن الرحيم والأولياء خصوصا والشهداء والصالحين والصديقين والمصنفين والمرسلين المجاهدين في سبيل الله وجميع الملائكة المقربين لا مولانا الشيخ القاضي إلى روح آبائنا وأمهاتنا وجدتنا ووالدنا وأصدقائنا والمشايخ خصوصا العالم الشيخ محمد بن عمر وخصوصا جماعة Porsilah As-Sabiqun khususnya para masyayikh Porsilah annallaha yaghfir lahum wa yarhamhum wa yaj'al quburahum Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي علمنا بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنام وعلى آله وصحبه البررة الكرام أما بعد. Para kiai, para asatizah rahimahullah, jamaah Porsilah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya Allah selalu anugerahkan sehat walafiat. Allah selalu anugerahkan keberkahan ilmu kita, keberkahan rezeki kita, keberkahan waktu kita, berkah keluarga kita, berkah apa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah selalu kasih kita perlindungannya dari godaan setan, dari hawa nafsu, dari segala yang buruk-buruk, dari segala yang jelek-jelek, hasud, fitnah, dengki, iri. Allah terima segala doa-doa kita, apa yang kita mohonkan kepada Allah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita Allah anugerahkan menjadi anak-anak soleh dan solehah. Amin. Allah panjangkan umur kita dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ambil kita dalam keadaan husnul khatimah ala haziniyah wa kulli insani ila hadratin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Melanjutkan tafsir surah Al-Fatihah yang mudah-mudahan begitu seringnya kita membaca surah Al-Fatihah, makanya tidak main-main kalau Allah menamakan surah Al-Fatihah sebagai Ummul Quran, ibunya Al-Quran, Ummul Kitab, induknya kitab. Sab'ul Masani yang selalu diulang-ulang, itu berarti begitu pentingnya surah Al-Fatihah. Makanya dikatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Sholat yang begitu penting kita lakukan setiap hari, sholat yang begitu amal yang menjadi ukuran amal kita dalam dunia untuk nanti di akhirat. Kalau sholatnya baik, maka dianggap baik ke amalnya.
Dan tidak dianggap sholat kalau tidak ada Fatihah. Itu artinya Al-Fatihah itu begitu penting. Makanya tidak ada kalau orang tuh baca Al-Quran pengen dialog sama Allah, baca Al-Quran pengen curhat sama Allah, baca Al-Quran itu yang langsung di dialog itu disambut oleh Allah. Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah Azza wa Jalla hamidani abdi. Langsung Allah bilang ini. Allah berfirman, aku dipuji hamba. Ketika kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah Azza wa Jalla hamidani abdi. Aku dipuji hamba. Hanya surah Al-Fatihah yang langsung Allah menjawab. Karena kalau kita bilang Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu semuanya terhapus. Urusan yang lain itu kecuali sama berurusannya dengan Allah. Segala puji bagi Allah. Udah segalanya. Kita minum Allah. Kita jadi punya jabatan adalah Allah. Kita didik anak Allah. Itu satu ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Itu menghapus akidah yang mengotori dalam kehidupan kita. Kalau kita maknai dalam, bukan sekedar gimana kabarnya, Alhamdulillah doang. Bukan sekedar gitu doang. Makanya di sehari-hari pun gimana kabar? Alhamdulillah. Itu karena maknanya dan kalau kita cuma sekedar ucapan, syukur juga kadang-kadang cuma syukurnya itu ngucapin alhamdulillahnya, ya karena itu kalimat baku gitu, kalimat yang malah sekarang udah alhamdulillah hampir hilang udah. Kalau orang ditanya gimana kabarnya, baik, itu. Bahkan digerus itu dengan kata-kata yang populer sekarang. Orang ketemu di atas tangan, orang ketemu. Iya. Padahal dengan diulang-ulangnya bacaan Fatihah itu di dalam sholat itu adalah biar mengkristal dalam kehidupan kita tuh sehari-hari. Jadi kalau menghapus syirik-syirik kecil, alhamdulillah. Ya syukur pun jangan cuma sekedar alhamdulillah. Implementasinya adalah tauhid. Makanya Allah itu orang yang tidak bersyukur. Orang yang tidak bersyukur itu hukumannya, dosanya itu begitu berat. Orang membunuh itu dosa besar. Tapi ada istisnanya tuh, illa man taba, kecuali orang yang bertaubat. Orang yang berzina ada istisna, illa man taba, kecuali orang yang bertaubat. Tapi kalau orang yang tidak bersyukur, wala in kafartum inna azabi musiksa. Dalam hadis mana? Kalau orang yang kagak bersyukur, carilah Tuhan yang lain, keluar dari bumi gua. Gitu kata Allah. Hah? Kalau lu nggak bersyukur, cari bumi, keluar dari buminya Allah. Cari Tuhan yang lain. Mau kemana tuh? Selesai tuh. Kalau orang nggak bersyukur, hanya ungkapan syukur tidak semata-mata alhamdulillah. Alhamdulillah itu mengingatkan kita bahwa maknanya luas, menghapus segalanya hal-hal yang ada di dunia ini. Orang berkutat jabatan, orang Ar-Rahmanir Rahim dan seterusnya.
majjadni abdi, Allah langsung bilang. Malik yaumiddin asna alayya abdi, Allah langsung bilang gitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hazihil ayat baini wa baina abdi. Itu kata Allah. Lempengan ayat ini nih antara aku dan hamba. Wali abdi masalah. Untuk hambaku dengan ayat ini apa yang dia minta. Makanya ulama-ulama dulu banyak yang mengijazahkan membaca surah Al-Fatihah. Baca 73 kali. Baca 100 kali, baca 1000 kali. Nah, insya Allah orang Allah yang ngomong hazil ayat baina wa baini abdi. Lempengan ayat ini adalah ayat aku dan antara aku dan wa li abdi masalah. Untuk hambaku apa yang dia meminta. Untuk Allah, iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Enggak nyembah duit, enggak nyembah jabatan, enggak nyembah gunung, enggak nyembah yang lain-lain. Hanya kepada Allah. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami minta itu di situ. Meminta kaya, mau minta perlindungan, mau minta naikin jabatan, tapi utamakan minta ridhonya Allah. Oh, minta ridhonya Allah. Kalau udah dapat ridhonya Allah, itu orang surga. Kalau udah dapat ridhonya Allah, orang dapat surga. Karena hidup itu cuma dua, neraka atau surga, ridho Allah atau suhtunya Allah. Kalau orang sudah dapat suhtunya Allah, udah celaka ngapain aja. Kalau orang udah dapat murkanya Allah, marahnya Allah, udah enggak bakal selamat. Makanya bisa jadi dia tuh hidupnya seakan-akan udah neraka tuh di dunia. Baliknya orang yang dapat ridhonya Allah itu di dunia dia sudah kayak merasakan surga. Makanya belajar dari sekarang ya kita memulai hidup akhirat dari dulu. Gambarannya kita berada di surganya Allah, kenikmatannya Allah, berada di nerakanya Allah. Ukurannya adalah dapat ridhonya Allah atau dapat murkanya Allah. Itu kayak siapa tuh yang dapat kisah sahabat Uwais Al-Qarni yang dibahas. Al-Qamah. Dapat suhtunya Allah. Sakit, nggak sembuh-sembuh, sekarat, nggak mati. Akhirnya Rasul, Al-Qamah kemana? Nggak kelihatan. Di porsilah. Tanya dulu. Sakit keras ya Rasul. Rasul mutus tuh Bilal, Amr. Coba lihat ke sana. Ada mati-mati ya Rasul. Ya sudah. Kenapa? Orang tuanya kagak ridho, orang tuanya kecewa dengan sikapnya Jabal Al-Qamah, kecewa sikap. Ya udah Rasul langsung ke sana lihat. Apa kemudian Rasul melihat kondisi Al-Qamah seperti itu? Ya udah memerintahkan sahabat tumpukin bakaran kayu. Mau diapain tuh Al-Qamah? Mau dibakar. Orang tuanya walaupun dia kesel, jangan ya Rasul, bagaimana pun anak saya. Yuk, percuma kalau dia nggak dibakar, nanti dia juga tuh dibakar sama dia. Ibu memaafkan nggak? Ibu meridhoi nggak? Akhirnya ibunya
meridoi. Gak lama kemudian selamat dia meninggal dalam ridho ibunya, meninggal dalam ridho Allah. Karena ridho Allah fi ridho walidain, masukullah fi suhtil walidain. Itu jadi gambaran itu ridhonya Allah, suhtunya Allah. Kalau kita dapat suhtunya Allah ya sudah, kayak neraka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Aibika nasta'inu ala ibadatika. Fala haula 'anil ma'siyati illa bi'ismatika. Wala quwwata 'ala ta'ati illa bitaufiqika. Yang denganmu ya Allah kami mohon pertolongan atas beribadah. Fala haula 'anil ma'siyah, tidak ada daya dalam bermaksiat kecuali dengan pemeliharaan Allah. Jadi kita berbuat maksiat pun butuh pertolongan, tidak berbuat maksiat pun butuh pertolongan Allah. Gak punya daya kita. Jadi kalau ada pemeliharaan dari Allah, ada perlindungan dari Allah, dilindungi kita oleh Allah dari godaan setan, dari hawa nafsu kita sendiri, insya Allah kita tidak bermaksiat. Maka tadi saya bilang lebih baiknya kalau minta sekaligus saja ridho Allah. Ntar kalau Allah ridho, ngapain aja yang lain gampang. Gitu. Mau minta aja yang lain itu gampang. Kalau orang sudah cinta sama orang, kira-kira minta apa aja dikasih nggak? Kasih orang dia cinta. Orang dia ridho banget sama dia. Jadi kalau Allah kita minta, Allah sudah ridho, apa aja dikasih. Jangan minta ecek-ecek, ya Allah kasih saya ya Allah kredit motor. Berat banget. Gak punya motor, minta biar dikasih motor. Caranya kredit, bola berat banget itu. Ntar kalau itu, lah kan dulu kamu yang minta dia kredit motor, kasih berat. Ridhonya Allah. Wala quwwata 'ala ta'ah illa bitaufiqika. Dan tidak ada kita mempunyai kekuatan untuk berbuat kecuali dengan taufiknya Allah. Taufiknya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Beri kami hidayah kepada jalan yang lurus. Aizidna hidayatan ila dinil Islam. Tambahkan hidayah keislaman kepada kita. Jadi selalu ditambahkan setiap hari, setiap detik, setiap saat hidayah untuk itu namanya ihdinas siratal mustaqim, ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus, jalan tanpa hambatan, jalan luas, jalan lancar. Lancar kehidupannya, lancar ngajinya, lancar ibadahnya, lancar rezekinya. Itu namanya sirat. Sirat. Jalan tol macet juga sekarang di mana aja. Itu namanya sirat. Ya, orang yang ditambahkan hidayah, ada taufik, ada rusyd. Ada hidayah, ada taufik, ada rusyd. Apa bedanya? Hidayah itu petunjuk. Hidayah betul. Kalau kita ke Kalimalang, begitu di Pangkalan Jati ada petunjuk tuh, ono Bekasi, ono ke Jakarta. Baru tunjukin tuh jalan yang benar ke sono. Jangan kita mau ke Bekasi, katakan mau kita oleh jalan-jalan tol, belok ke di Asap ya, lama banget kesesat. Ini ada petunjuk. Kita mau kemana, tapi belum tentu tuh sampai
yang kita maksud di Bekasi, katakan mau ke Pemda, mau ke Pemda, mau ke kantor wali kota, belum tentu sampai. Itu baru betul. Kita tiba-tiba lagi buka HP, oh ada layar pengajian Polsila besok pagi di rumah, di masjidnya, musolanya Ustaz Aziz Hasan. Kira-kira orang yang nggak pernah tahu lihat itu ada petunjuk kan? Petunjuk namanya, dia dapat petunjuk. Tapi dia datang kan? Belum tentu kan? Belum tentu. Itu namanya petunjuk baru, hidayah. Ketika orang itu kemudian dia sampai kepada petunjuk, dia kemudian ngaji di Polsila, dapat informasi itu, sampai dia, itu namanya orang sudah dapat taufik. Itu sudah dapat taufik. Ya Allah, semoga dia memberikan taufik bisa melaksanakan sholat, karena petunjuk sholat dia udah paham. Ya Allah, semoga dia dapat taufik, kayak banget, duitnya banyak banget, nggak pernah sedekah, kan gitu kan? Udah dapat hidayah dia kalau soal sedekah bagaimana pahalanya, tapi dia kagak sedekah, itu namanya belum dapat taufik. Ada rusdun, banyak orang ada namanya rasyid, petunjuk juga, tapi itu petunjuk yang sudah mampu mendalami itu orang, sudah mampu mendalami, namanya disebut rusdun. Yaitu walaupun dia ngaji, walaupun dia sholat, walaupun rutin di Polsila, tapi kan selalu berbohong celaka. Kalau berbohong celaka, dia nggak mau itu berbohong. Dia tuh sudah dipercaya banget sama orang, katakan megang duit, jadi bendahara, mau di Polsila, mau di RT, mau di mana. Tapi kan kalau dia korupsi, itu kan kagak bagus dan celaka buat dia. Udah cakep semuanya itu. Nah, ketika dia tidak melakukan itu namanya dia sudah dapat hidayah, dia sudah dapat taufik, dia sudah dapat dapat petunjuk. Itu bedanya hidayah, taufik, makanya ada orang namanya Muhammad Taufik. Ada namanya orang namanya lengkap tuh, udah taufik, hidayah. Ada lengkap lagi orang namanya Muhammad Rosid. Muhammad Rosid Hidayah. Ada nggak di Polsila namanya Rosid? Ada. Hidayah ada juga. Minta sama Allah tambahkan hidayah. Hidayah ini ada yang umum, ada yang khusus. Dari mana orang mendapatkan hidayah yang umum? Dia baca Quran, dia bergaul dengan orang, dia baca kitab, dia dengar ceramah. Makanya syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran hudallin nas. Petunjuk bagi manusia semuanya, siapa aja. Orang yang belum dapat petunjuk masuk Islam, begitu dengar bacaan Al-Quran, Imam Sudes, Imam Suren, merdu banget suaranya. Ini suara ya, gitu. Dibandingin sama suara musik yang paling dia suka, paling dia senang, beda suaranya. Gitu. Ini pasti ada sesuatu dalam bacaan ini. Itu orang, katakan orang non-mus. Ada orang yang tukang maksiat dulu, agak kenal sembahyang, agak kenal apa. Tapi begitu dia mendengar di pasar tadi mana, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Wah, dia lagi malakin, dia lagi ngapain, tahu kaget. Itu namanya hudal lin nas, petunjuk bagi manusia, makhluk Allah di mana saja dan kapan saja, apa saja. Petunjuk. Tapi kan bingung dia tuh dapat petunjuk juga. Harus ketemu kayak Jawa dulu dia. Iya. Kalau ketemu, wah, ngobrol-ngobrol, taubat dikasih Allah taufik. Ngaji aja di porsi lagi. Ada petunjuk khusus, ada petunjuk, ada hidayah khusus. Apa? Alif Lam Mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wallazina yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Di mana ya? Hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi orang sudah beriman, orang sudah melaksanakan sholat, orang sudah kan zakat. Nah itu namanya petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa khusus. Intinya kalau kita minta hidayah sama Allah, ditambahkan hidayah kapan saja, insya Allah. Allazina jahadu fina, orang yang bersungguh-sungguh ingin mendapatkan hidayah pada jalan Allah, lanah diyannahum subulan, niscaya Allah akan kasih petunjuk ke jalan itu yang banyak. Banyak jalan-jalan kebaikan begitu, Pak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala aizidna hidayah ila dinil Islam, tambahkan hidayah kepada agama Islam. Ilmu kita, ibadah kita, muamalah kita, ngaji kita, awil makna adimna muhdiyina ilaihi, langgengkan selalu agar kita menjadi orang yang selalu diberi petunjuk. Gimana aja, jangan sampai lepas dari hidayah Allah. Tambah. Oh, hari ini kita baru ngaji di Porsila, besok dapat petunjuk lagi kita ngaji di Kuita. Oh, hari ini kita cuma baru dapat melaksanakan sholat wajib berjamaah. Oh, besok kita dapat petunjuk dari Allah. Kemudian sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh nggak mau kita tinggalin. Karena khairu minad dunya wa fiha, lebih baik daripada dunia dan isi. Oh, kita sudah hafal, besok kita petunjuk lagi dari Allah, hafid mampu melaksanakan sholat dulu. Oh, kita sudah lakukan mampu. Oh, besok kita biasanya kita bersedekah Jumat sekali cuma 50 berapa 2000 3000. Oh, dapat petunjuk lagi Jumat depan kita bisa rutin. Oh, dapat petunjuk lagi kita bisa tiap hari istiqomah. Itu terus. Nah, itulah kalau orang sudah mendapatkan ridho Allah, nanti petunjuk lana dia nahum subulana baru dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang Allah beri nikmat. Jadi jalannya penuh dengan nikmat. Aidinal ladzina mananta alaihim biddin minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Yakni agama yang Allah beri nikmat dengan minat daripada yang pernah dapatkan daripada nabi, orang-orang siddiq, syuhada, dan orang-orang soleh. Dulu orang-orang yang jujur, orang-orang para nabi, para syuhada dan solihin pernah menjalani selalu dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya sakit cobaan dari Allah kayak apapun tetap nih.
Nabi kita disiksa, dicaci maki, diboikot, tetap nih. Nabi Ayub sakit bertahun-tahun, sampai dia tetap nih. Itu yang pernah dilakukan, dijalani oleh para orang-orang siddiqin, syuhada, soleh. Ghairil maghdub, bukan yang kau murka. Ai ghairi dinil yahudi allazi ghadabta, yakni bukan agama Yahudi yang engkau telah jangan sampai kita istilahnya terpengaruh orang-orang yang di luar agama Islam, apalagi orang Yahudi yang kita lihat perilakunya itu di Palestina. Ya Allah, ibu-ibu, kakek-kakek, orang sholat lagi sujud ditendang, orang lagi sujud sholat ditendang. Itu perilakunya orang yang sudah memang dapat murka Allah, sudah murka Allah. Alaihim waladhdallin, dan juga bukan jalan yang sesat. Ghairi dinin nasr, yakni bukan agama Nasrani. Allazi dallu anil Islam, yang sesat dari Islam. Itu yang dari luar. Dari dalam kita sendiri tadi pun begitu. Banyak jalan sesat di dalam sendiri kalau kita belum memperoleh hidayah yang banyak, kalau kita belum memperoleh tauhid, kalau belum kita memperoleh petunjuk. Al-maghdub alaihim humul kufar, yang dimaksud daripada yang murka Allah humul kufar, mereka itu adalah orang-orang kafir. Mudah-mudahan kita mah orang musyrik mau bagaimana saja selalu dikasih rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sampai mendapatkan murkanya Allah. Kecuali tadi itu jangan sampai kita dengan orang tua, karena tergantung banget tuh Allah. Ridho Allah tergantung dengan ridho orang tua. Makanya ada cerita di mana di paling tendang orang tuanya murka kayak gitu jadi batu. Wadhaluna humul munafiqun, yang sesat itu adalah mereka orang-orang munafik. Ada munafik murni, ada yang munafik yang masih ringan. Jangan kita, semoga Allah lindungi, tidak menjadi orang munafik, karena orang munafik itu adalah orang munafik. Yang ringan-ringan nih orang munafik tandanya adalah berat melaksanakan sholat isya sama sholat subuh. Itu kelihatan tuh ada orang munafik tipis lah gitu. Nah, munafiknya masih tipis. Itu kalau padahal yang lain dia rajin, cakep. Tapi munafik tipis itu kalau dia berat sholat isya sama sholat subuh. Kalau munafik berat mah dikasih amanah jabatan, korupsi, kepentingannya dia. Kalau dia ngomong kemana aja, bohong. Kalau dia dikasih kepercayaan, khianat. Kalau dia berjanji, ngomong, janji sono kemari, semuanya diingkarin. Iya. Cewek-cewek katanya mau dinikahin, ada 40 kali udah. Iya. Bisnis, sono, gini-gini, kagak deh bener. Itu bener-bener menafik memang. Ya. Kalau orang tipis-tipis ya model kayak gitu. Di antara itu dalam rangka semangatnya kita harus jangan sampai mengotori jiwa kita yang memang sudah yang lain sudah bagus. Masa sholat isya aja kita berat, tapi memang berat. Bener nggak? Iya.
Makanya Nabi tuh kalau udah habis sholat isya jangan melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kalau enggak bermanfaat tidur. Gitu. Jangan habis sholat, ini udah rajin sholat isya tapi kemudian main kartu, ngobrol sana sini gitu, nggak bermanfaat. Kalau tadarus masih bermanfaat. Gitu. Ada semangatnya juga. Kenapa? Biar ntar kalau bangun malam ketemu sama Allah lagi jam 2:30 lebih mudah. Wadhaluna humul munafiqun li'anna Allah zakarul mu'minin fi awal Baqarah fi 4 ayatin. Karena Allah menyebut orang-orang mukmin di awal surah Al-Baqarah fi 4 ayatin. Itu cuma 4 ayat tentang berita orang mukmin di awal surah Al-Baqarah. Sumasanna bi dzikril kuffar fi ayatain. Kemudian yang kedua menyebut orang kafir itu 2 ayat. Karena udah pada jelas. Kalau orang kafir udah jelas, dia jelas. Dia udah kafir. Dia nggak mengakui Allah. Dia tidak menyembah Allah. Orang mukmin 4 ayat. Banyak. Orang mukmin harus bagaimana? Tapi kalau giliran summa salasa bidzikril munafiqin fi salasa asyrata ayat. Kemudian yang ketiga menyebut orang munafik itu ada 13 ayat. Ribet. Kalau orang munafik itu ribet. Akunya besok ngaku beriman. Di sono beda lagi enggak. Di sono sholat, beda lagi. Kayak banyak banget disebutin dalam. Wa yusannu lil qari ba'da faraghi minal Fatihah ayyaqula amin. Dan disunnahkan bagi orang yang membaca setelah selesai daripada membaca surah Al-Fatihah ayyaqula amin. Ucapin amin. Jangan kalau imam waladhdallin lompat ayat. Wa huwa ismun bi makna fi'li amrin wa huwa istajib. Isim yang bermakna fi'il amr. Istajib. Minta dikabul, minta diijabah dengan kata-kata amin setelah membaca surah Al-Fatihah. Karena isinya tadi begitu luas, begitu banyak. Mulai dari kandungannya, doanya, dan keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja artinya yang memang mengandung kebaikan-kebaikan, doa yang ngomong itu harus kita amin. Apalagi setelah membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan surah Al-Fatihah ini bagi kita bermakna berhikmah dalam kehidupan kita, bahwa kita kepada ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi wa sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.